إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita memulai kajian surat atau tafsir surat Al-Qalam atau disebut juga surat Nun. Surat kedua secara urutan mushaf dalam tafsir juz 29. Dan insyaallah surat ini ya syarat akan faedah. Sebagaimana semua surat-surat dalam Al-Qur'an memiliki faedah yang besar. Surat ini adalah surat Makkiyah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Atha dan lainnya. Dan sebagian dari ulama di antara Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwasanya sebagian dari ayat-ayat surat ini adalah ya Madaniyah, tapi sebagiannya Makkiyah. Ala kulli hal, masyhurnya surat ini adalah surat Makkiyah. Dan jumlah ayatnya insyaallah ada 52 ayat. Berbeda dengan tafsir dengan surat Al-Mulk ya, maksimal surat Al-Mulk jumlahnya 30 ayat. Dan ayat-ayatnya pun berbeda antara Al-Mulk dengan Al-Qalam. Al-Mulk itu lebih panjang dengan di setiap ayatnya lebih panjang dibandingkan setiap ayat di Al-Qalam. Al-Qalam itu pendek, dalam satu ayat, satu kalimat itu mungkin hanya 4, 5 atau 6 kata rata-rata ya. Tapi kalau misalnya Al-Mulk, satu ayat itu bisa sampai 10, 12 ya. Maka beda. Yang wallahu alam, ana pribadi lebih menyukai surat Al-Mulk, lebih syarat akan faedah tentang tauhid. Walaupun begitu, surat Al-Qalam juga memiliki faedah yang sangat banyak. Kita akan memulai insyaallah surat Al-Qalam ini ya. Dan maqasid dari surat Al-Qalam itu tujuan dan juga hal-hal yang terkandung dalam surat Al-Qalam dikatakan oleh para ulama adalah izharu ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalqih ta'yidan lahu ba'da tatawulil musyrikin alaihi. Yaitu surat Al-Qalam ini tujuannya ya dimaksudkan untuk menzahirkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini untuk mentakyid, memperkuat untuk Rasulullah SAW setelah kaum musyrikin itu menyeleweng darinya dan menentangnya. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita mulai dari huruf muqatta'ah namanya Nun. Jadi huruf-huruf seperti ini namanya huruf-huruf muqatta'ah, yang sebagian ulama mereka menafsirkannya dan sebagian lagi mereka tawakuf atau berhenti tidak menafsirkannya ya. Dan memang yang Allah alam kita lebih baik tidak perlu menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Dalam masalah qiraat ya, beberapa qurra, beberapa riwayat
Di antaranya riwayat yang memang mutawatirah, qiraah mutawatirah. Itu riwayat-riwayat dari Ibnu Amir dan juga Al-Kisai dan lainnya. Itu nun bacanya kalau misalnya disambungkan ya, wal qalami wama yasturun, itu bacanya wal qalami. Jadi dia diidghamkan dan dileburkan nun ini ke waw, jadi bacanya wal qalami. Kalau yang kita kenal ya kan dengan izhar. Kalau izhar ini berarti nunnya jelas, mati nunnya jelas. Nun wal qalam ya, nun wal, ya kan, antara nun mati dengan waw jelas. Nun wal qalami, itu yang masyhur di kita ya. Kita dari Hafiz, dari Asim, kita yang qiraah kita biasanya yang kita baca Al-Quran begitu. Tapi kalau misalnya kita baca wal qalami, nah itu ada riwayatnya dan bisa dibaca seperti itu ya. Tapi kemudian itu tentang nun dan para ulama mereka berselisih pendapat mengenai tafsiran dari nun ini ya. Ada hadisnya, tapi hadisnya tersebut hadis yang dhaif. Ala kulli hal ada hadisnya riwayatkan Nabi SAW bersabda, nun lauhun min nur, bahwasanya nun ini adalah suatu lauh, itu lembaran dari api, dari cahaya. Tapi itu hadis yang mursal ya, dan tidak dijadikan hujjah ya. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan di beberapa kitab ya, di antaranya kitabnya Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tapi hadis ini bermasalah ya. Hadis ini bermasalah, atau bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal bahwasanya Ibnu Adi benar mengatakan hadis ini batil. Tapi coba kita lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu astagfirullah. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah Taala itu adalah al-qalam. Ya. Baik. Apakah ini hadis batil? Tetapi lafal awwalu ma khalaqallahu al-qalam itu ada penguatnya. Untuk lafal ini saja dalam riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin As-Samit. Kalau tadi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama yang paling Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang paling pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya. Tapi muskilahnya di hadis yang tadi kita sebutkan batil, kata Ibnu Abdi dan juga disepakati oleh Az-Zahabi, ya, itu ada tambahan kalimat thumma khalaqan nun. Kemudian Allah ciptakan nun. Wa dzalika qauluhu ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Tambahan kemudian setelah menciptakan qalam, Allah ciptakan nun, dan itu adalah untuk surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Itulah kebatilannya di situ. Ya. Jadi bagian itunya batil. Karena di riwayat Imam Ahmad ya tidak disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan nun ini setelah menciptakan qalam. Jadi masalah Allah Ta'ala menciptakan pena, qalam ya, yang paling pertama itu adalah sahih. Kalau yang itu adalah sahih. Tetapi yang batilnya dia apa? Allah menciptakan nun. Nah, itu dia. Ya. Tapi kemudian Mujahid, ya, salah satu ahli tafsir yaitu Mujahid berkata nun itu adalah al-hut alladhi tahta al-ardi as-sabi'ah. Nun itu adalah al-hut alladhi tahta al-ardi as-sabi'ah.
Nun adalah al-hut. Al-hut itu ikan besar yang berada di bawah al-ard as-sabi'ah. Ya, di bawah al-ard as-sabi'ah, yaitu di bawah bumi yang ke-7. Karena lapisan bumi ini juga ada 7. Kalau samawat, sab'a samawatin tibaqa, 7 langit. Nah, kalau bumi itu juga ada 7 lapisan. Nah, dikatakan oleh Mujahid bahwasanya nun ini adalah ikan yang berada di bawah 7 bumi, yaitu bagian dasar sekali pada bumi. Ya, ini kata Mujahid. Ya. Tapi ini pendapat beliau. Ya, ini pendapat beliau, dan juga dikatakan oleh banyak dari ulama, di antara Muqatil, juga Atha, juga oleh As-Suddi dan Al-Kalbi dan lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya an-nun itu ada al-hut alladhi alaihi al-ardun. Yaitu nun adalah ikan besar yang bumi itu ada di atasnya. Yaitu dia berarti di paling dalamnya bumi. Ya. Ini kata sebagian ahli tafsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dan juga Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, dan juga Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan kesemua ini adalah berasal dari Israiliyat. Ya, kesemua kalimat-kalimat ini berasal dari Israiliyat, yaitu kabar-kabar dari ahli kitab, terutama dari Yahudi. Ya. Nah, lalu bagaimana mauqif kita? Kita tidak mendustakan, tapi kita juga tidak percaya begitu saja 100%. Ala kulli hal, ini tafsiran mereka berdasarkan apa? Israiliyat. Ya. Taib, itu dari nun. Kemudian wal qalami wama yasturun. Demi apa? Al-qalam, demi pena. Dan kita tahu bahwasanya yang paling pertama diciptakan adalah apa? Al-qalam. Ya. Tapi kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan lainnya, Abu Daud, At-Tayalisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang paling pertama yang Allah ciptakan adalah apa tadi? Al-qalam, pena, ya kan? Faqala lahu, maka Allah Ta'ala berkata kepada qalam itu, kepada pena yang dia ciptakan, uktub, tulislah. Ya. Faqal, maka pena itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wa ma aktub, apa yang bisa aku tulis? Faqal, maka berkatalah Allah kepada qalam itu, uktubil qadar, tulislah takdir. Ya. Fajarul qalamu fi tilka sa'ati bima kana wa ma huwa kainun ilal abad. Maka kemudian pena itu pun ya kemudian ya, menulis gitu. Ya bagaimana cara menulis, wallahu a'lam. Kita enggak diberitahu bagaimana. Ala kulli hal, yang penting pena itu menuliskan takdir di masa itu juga langsung dituliskan takdir, ya. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai selamanya. Ya. Jadi al-qalam, ya. Qatadah juga berkata bahwasanya al-qalam ni'matun minallahi ta'ala ala ibadihi, bahwasanya al-qalam adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya, ini kalau ini al-qalam ini masalah lain. Kalau kata Qatadah, pena yang antum pegang ini adalah kenikmatan dari Allah untuk hamba-hambanya. Dan memang qalam ini penting, yaitu pena itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala melakukan berqasam. Berqasam itu berarti bersumpah dengan makhluk yang bernama al-qalam, ya kan? Nah, Allah Ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu pun kecuali sesuatu tersebut memiliki kebaikan, keagungan, kebagusan. Di antaranya al-qalam ini. Karena memang pada tradisinya, ya, belajar pun kita tidak bisa lepas dari qalam. Ya. Namun orang zaman sekarang, mereka dalam mencatat kesulitan kadang-kadang. Karena kalau misalnya kita bandingkan kita dengan dulu waktu masih sekolah, Pak, ya. Kita dulu yang namanya nyatat itu cepat, enak, ya, normal. Tetapi sekarang orang lebih mudah dalam ngetik-ngetik ini. Itu lebih mudah memang. Dan coba kalau misalnya kita udah kebiasaan terus ngetik ini atau ngetik pakai laptop dan seterusnya, coba habis itu kita nulis, pasti malas. Karena lebih berat. Nulis ini lebih berat. Tetapi bedanya
ya, bahwasanya dengan mencatat itu, dan para ulama mereka mentaqyid ilmu dengan kitabah. Ya. Dan itu benar-benar jauh lebih bermanfaat dan lebih bisa terpatrikan dibandingkan hanya sekedar mendengarkan. Ya. Ya. Daripada hanya sekadar mendengarkan. Jadi penting menulis itu. Menulis ulang faedah. Ya. Atau mencoret menggarisnya, itu penting dalam menuntut ilmu. Ya. Contohnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau kalau nggak punya kitab, tapi beliau pengen dapat kitab tapi nggak punya duit atau nggak punya apa, maka beliau menulis ulang kitab tersebut, minjem sama orang, ya, kitab tersebut terus ditulis ulang. Ditulis ulang, Pak. Jadi kitab satu ini, karena beliau nggak punya kitabnya, nggak punya duit juga atau langka atau gimana, beliau nulis ulang isi kitab ini semua dan jadilah kitab beliau. Maksudnya buat dia. Ditulis ulang. Nah ini benar-benar luar biasa kan. Nah, tapi memang zaman sekarang kesulitan banyak dari kita untuk menulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya. Jadi al-qalam itu kata Qatadah adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Tolong majuan dikit, Pak. Tapi kemudian wal qalami apa? Wa ma yasturun. Wa ma yasturun. Arti wa ma yasturun adalah wa ma yaktubun. Wa ma yaktubun. Ya, kata yaktubu artinya adalah menulis, demi pena dan ma yaktubun. Nah, kalau terjemahkan biasanya artinya apa? Dan apa yang mereka tulis. Baik. Sekarang mereka ini siapa? Siapa yang jawab? Bisa jawab, Pak? Muridnya? Oh, murid. Bukan, enggak, kan Allah Ta'ala yang bersumpah. Allah enggak punya murid. Pulpen kan satu. Lah ini mereka turun mereka. Ayo apa dong? Kalau dalam tafsirnya apa itu? Lihat di tafsirnya. Ana ulang di tafsirnya kita baca ya. Nun yataqaddamal kalamu ala nadhairiha fi bidayati suratil Baqarah. Artinya telah berlalu omongan, perbincangan tentang hal semisalnya, yaitu huruf muqatta'ah tadi ya. Itu di awal-awal surat Al-Baqarah udah berlalu tentang huruf muqatta'ah, itu udah enggak usah dibahas lagi gitu kata mereka. Kemudian aqsamallahu bil qalam. Allah Taala bersumpah dengan al-qalam dan wa aqsama bima yaktubuhun nasu bi aqlamihim. Dan Allah bersumpah bima yaktubuhun nasu bi aqlamihim. Berarti apa? Apa yang ditulis oleh siapa? Nah, di sini ada manusia dengan pena-pena mereka. Berarti wa ma yasturun wa ma yaktubun artinya. Ya. Dan wawul jamaah di sini artinya siapa? Manusia. Jadi demi pena dan apa yang ditulis oleh manusia. Tapi begini, kita perhatikan kembali lafal wa ma yasturun. Apa tadi artinya? Apa yang ditulis ya? Oleh manusia ya. Pendapat lain dari para ulama, wawul jamaah ini bukan manusia melainkan malaikat. Ya. Pendapat sebagian ulama, waw di sini yaitu al-malaikah yang mencatat amalan-amalan anak Adam. Bisa difahami sini Pak ini? Bisa difahami? Belum. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya kan? Demi pena dan demi yang mereka tulis. Mereka ini siapa, Pak? Iya, menulis siapa?
Ada yang mengatakan bahwasanya itu manusia. Ini tadi saya jelaskan, ada yang mengatakan bahwasanya itu manusia. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya itu adalah dimaksud mereka adalah malaikat. Jadi ada dua pendapat. Kalau di tafsir mukhtasarnya ini memilih pendapat yang mana? Mereka adalah manusia. Jadi demi pena dan apa yang manusia catat. Ya. Itu dalam kitab Al-Mukhtasar ini. Kalau dalam kitab para ulama lainnya, sebagian ulama mengatakan demi pena dan apa yang para malaikat catat. Maksudnya dari amal-amal Bani Adam. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau itu jadi kita sebagaimana kesimpulan yang mana? Ya kita ikut aja sama kitab ini kan, yang kita pelajari kitab ini. Ya. Enggak, maksudnya dari malaikat ya. Manusia. Yang di kitab ini kan manusia. Makanya kita lihat di tafsirannya, Pak. Ya. Di tafsiran yang di buku itu yaitu wa ma yaktubuhun nas ya bi aqlamihim, bima yaktubuhun nas bi aqlamihim, dengan apa yang ditulis oleh manusia dengan pena-pena mereka, ya kan? Nah, itu. Tapi sebagian ulama mengatakan mereka ini maksudnya bukan manusia melainkan malaikat pencatat amal. Nah, jadi beda penafsiran. Nah, kemudian yang akan kita permasalahan setelah ini adalah ada hal lain nih yang akan kita permasalahkan. Apa itu huruf atau isim ma di sini? Kan ada wa ma yasturun, ya. Wa ma yasturun. Oke. Nah, wa ma yasturun, ma ini bisa ma masdariyah, bisa ma mausulah. Ya. Bisa paham? Enggak paham ya, Pak? Bingung. Tapi gini maksudnya ma di sini. Ada kuliah anak gini, anak ringkasnya gini. Ada dua tafsiran ma yasturun artinya. Bisa artinya apa yang mereka tulis dan perbuatan menulis mereka. Bisa paham? Misal dua-duanya beda. Apa yang orang tulis dengan perbuatan menulis itu sama atau tidak? Beda atau sama, Pak? Apa yang mereka tulis. Ini bukan pertanyaan. Hal yang mereka tulis dengan perbuatan menulis itu sama atau beda, Pak? Perbuatan menulis dengan hal yang ditulis sama atau beda? Beda. Misalnya saya menulis ini Ibu Budi misalnya. Ya. Itu saya menulis ini Ibu Budi. Hal yang ditulis apa? Ya, tulisan ini Ibu Budi. Apakah itu sama artinya dengan bergerak menulis? Bedaan. Nah, wa ma yasturun artinya wa ma yaktubun. Dan itu bisa dua makna. Hal yang mereka tulis atau perbuatan nulisnya mereka. Ya, paham? Ketemu enggak di sini? Allah Ta'ala pertama bersumpah dengan al-qalam. Ya kan? Pena. Itu udah jelas. Kemudian Allah bersumpah dengan wa ma yasturun, Dengan ini bisa dua makna. Baik, Allah Ta'ala bersumpah bahkan bisa menjadi 4 makna. Susah? Ya, emang sengaja susah. Enggak kayak kemarin ya. Kemarin gampang. Gini, anak ulangin ya, Pak. Wow yang di yasturun mereka ini siapa? Ada dua pendapat ya. Kalau ditafsir di sini yaitu manusia. Kalau sebagian ulama mengatakan mereka ini malaikat yang mencatat amal. Oke, udah ketemu dua. Baik, dua. Kemudian dengan lafal ma di sini bisa dua makna juga. Apa yang mereka tulis yaitu ditulis mereka yang mereka tulis atau perbuatan menulis mereka. Berarti wa ma yasturun
itu bisa ada 4 penafsir. 1. Demi pena dan apa yang antum tulis manusia. Ini kalau kita tafsir manusia ya. 1. Demi pena dan apa yang antum tulis bila tulisan-tulisan. 2. Demi pena dan perbuatan menulisnya antum wahai manusia. 3. Demi pena dan apa yang ditulis oleh malaikat dari catatan amal. 4. Demi pena dan perbuatan menulisnya malaikat. 4 tafsiran. Masuk kan? Masuk nggak Pak? Apa kurang? Perlu diulang lagi? Nggak apa-apa, antum bingung nggak apa-apa. Emang itu yang pengen anak lihat ya Pak. Tapi ada gambaran, maksudnya udah lumayan. Cuman mau dijelasin ulang nggak bisa pasti kan? Iya tapi di sini anda pengen menunjukkan ya betapa tafsir itu beginilah tafsir kalau misalnya mau mendalami gitu loh. Kalau kita mau menjelaskan tafsir ini kemudian kita pena kemudian kita jauh ngomongin tentang pena itu bukan tafsir. Paham nggak? Bisa kita bedakan antara yang tafsir dengan berbicara yang sebenarnya bukan tafsir tapi panjang bicara ya. Misalnya nih saya bilang wal qalami wa ma yasturun, kemudian anda cerita tentang sejarah pulpen misalnya. Ya, kemudian tentang kegunaan pulpen dalam kehidupan kita. Itu tafsir bukan? Bukan, itu bukan tafsir. Tapi yang anda jelaskan wa ma yasturun misalnya apa yang mereka tulis, kemudian anda sebut bahwasanya sebagian orang tuh nggak bisa nulis, mereka bisanya apa megang-megang ini doang terus ini. Itu tafsir bukan? Bukan, itu bukan tafsir. Justru yang sebenarnya hakikat tafsir apa yang tadi anda sebutkan dari khilafiyah masalah wa ma yasturun, itulah tafsir hakikatnya. Ya. Nah, begitu Pak. Tapi kok rumit gitu tafsiran? Ya emang itulah ilmu. Ya. Ketika memang kita membahas benar-benar murni tafsir banget, tafsir kita bahas berpatok pada ayat dan kemudian bagaimana para ulama menafsirkan, maka seperti itu memang paketnya jadinya. Tapi kalau kita mau bicara ngalor ngidur kemana-mana, itu ya silahkan asal ilmiah, tetapi itu bukan tafsir. Ya, contoh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an, misal kami telah menurunkan dari langit air misalnya. Kemudian kita sebutkan kegunaan awan, kemudian air itu untuk kehidupan seperti apa kegunaannya, gitu kan? Itu tafsir bukan? Bukan tafsir. Jadi tafsir itu adalah pengorekan makna dan maksud dari Al-Quran, bukan penjabaran panjang mengenai kata-kata dalam Al-Quran yang tidak ada kaitannya dengan pemaknaan. Bisa dipahami? Nah, di sini cuma pengen memberikan tarbiyah dan maklumat. Itulah sebenarnya tafsiran, ya, supaya kita jangan terdistorsikan dan salah mengira bahwasanya tafsir itu kita ngomongin biologi itu tafsir, bukan ya. Karena sebagian dari ulama saintis ya, yaitu orang-orang ilmuwan, mereka ngobrol panjang lebar tentang sosiologi, psikologi, biologi, bahkan filsafat ya, untuk menafsirkan ayat-ayat Quran. Enggak butuh itu ya. Misalnya syajarah, pohon, kemudian disebutkan secara biologi macam-macam pohon, penyebutan macam-macam pohon ya, sampai macam-macam daunannya dan fungsi-fungsi dari pohon dan tempat-tempat pohonnya, itu bukan termasuk tafsir. Sehingga tidak boleh kita bilang Al-Quran ini buku biologi, nggak boleh ya. Ya gitu ya. Ini anak cuma pengen supaya kita terlatih aja, sehingga insya Allah bisa waduh masya Allah bisa menjawab subhat ya nanti insya Allah. Ini darah anak nih kayak ini nyamuk. Tapi kita lanjutkan Pak ya. Bisa diulang 4 penafsiran untuk wa ma yasturun. Yang pertama, Allah bersumpah wal qalami wa ma yasturun, Allah bersumpah dengan pena dan dengan apa yang antum tulis wahai manusia. Jadi apa yang antum tulis ini Allah bersumpah dengannya, apapun itu. Kemudian penafsiran kedua, demi pena dan perbuatan nulisnya antum. Berarti perbuatan nulis itu juga Allah bersumpah dengannya.
Ini berarti ada keagungan di situ. Hasil tulisan dan juga perbuatan menulis. Yang keagungan itu adalah apa? Antum akan dihisab nanti dengan itu semua. Dia bisa dimaknai itu. Kemudian ada yang ketiga, demi pena dan apa yang ditulis oleh malaikat pencatat amal, yaitu yang ditulis apa yang ditulis? Catatan amal, ya kan? Kemudian yang keempat, demi pena dan perbuatan menulisnya malaikat, yang hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Kita enggak masuk nalar kita gimana malaikat kok mencatat kita, semua kalimat kita itu dicatat oleh malaikat gimana kok? Kita aja enggak bisa nyatat sendiri, ya. Tapi itu tidak boleh kita bayangkan karena tidak akan mampu. Itu adalah sesuatu yang gaib secara mutlak. Nggak bisa kita melihat, kita merem terus kita bayangin gitu, nggak bisa. Ya, taib. Itu baru ayat pertama ya. Jadi kayaknya kita nafsirin ayat berapa ayat kira-kira? 2 ayat, mungkin 3 ayat ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya insyaallah. Wa ma yasturun tadi udah. Wa ma yaktubun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma di sini nafiyah, yaitu artinya apa? Tidaklah atau bukanlah. Ya. Engkau bi ni'mati rabbika, berkat nikmat dari Rabbmu, bimajnun, sebagai orang gila. Ini kalimat ini kalau di Indonesia kan secara harfiah ini bingung kita. Apa sih? Tidaklah engkau dengan nikmat dari Rabbmu sebagai orang gila. Apa sih? Bingung. Gimana tuh? Tidaklah engkau dengan sebab nikmat, berkat nikmat dari Rabbmu sebagai orang gila. Gimana itu? Bingung kan? Tetapi kalau diterjemahkan di depan lebih enak susunannya. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Paham? Enak ya? Paham kan? Tapi kalau disusun dengan bahasa Arab itu agak kok kayak puzzle gitu ya. Kok kayak sulit susunannya. Tapi susunan balaghah, susunan yang benar-benar sastra banget gitu. Kalimatnya bagus. Tidaklah engkau dengan sebab nikmat Rabbmu sebagai orang gila. Maksudnya karena berkat Rabbmu lah, nikmat dari Rabbmu lah, kamu bukan orang gila. Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini? Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu dicela sebagai orang gila, kahin dan seterusnya, ya kan? Sebagai dukun, sebagai penyair, sebagai orang gila, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala membantah dan menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bukan orang gila. Kenapa? Karena kamu mendapatkan nikmat dari Rabbmu, itu maksudnya. Karena kewarasan itu nikmat. Ya, nikmat besar kewarasan itu. Ya, jadi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau adalah orang gila. Bukan kamu bukan orang gila wahai Muhammad. Karena apa? Karena nikmat dari Rabbmu. Nikmat penghambaan, nikmat kerasulan. Ya. Sudah paham yang di sini? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Kalau kita bahas di tafsirnya, ma anta ayyuhar rasul, tidaklah engkau wahai rasul, bima an'amallahu 'alaika bihi, terhadap apa yang Allah berikan nikmat ya atasmu dengannya, yaitu apa? Minan nubuwati majnunan, yaitu dengan kenabian sebagai orang yang gila. Gak mungkin kamu itu diberikan kenikmatan kenabian dan kamu adalah orang gila, gitu loh. Maksudnya gitu. Gak mungkin. Karena Nabi ini kan tugasnya berat. Nabi itu pemimpin, gitu kan. Makanya dai atau ulama itu termasuk ulil amri. Kenapa? Kenapa kok termasuk ulil amri? Karena penerus Nabi juga, maksudnya wazifah Nabi, tugasnya Nabi itu diestafetkan ke dai. Sama dai tersebut ahlus sunnah ya. Begitu. Bebannya berat dan nggak mungkin orang gila ini, nggak mungkin orang gila mempunyai beban seperti itu, ya nggak mungkin. Itu Allah bantah. Bal anta bari'un minal jununi alladhi ramaka bihil musyrikun. Melainkan kamu bari, berlepas diri dari junun, kegilaan,
Allazi ramaka bihil musyrikun, yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Jadi begini, Nabi SAW bebannya berat. Mendapat wahyu dari awal itu berat sekali. Sampai tertekan beliau. Saya pulang dari Gua Hira kemudian minta diselimuti dan ditenangkan oleh istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Gak mungkin orang gila mendapatkan bala dan ujian seperti ini selama 20 lebih tahun berdakwah dan dicerca di mana-mana tetap sabar. Tidak mungkin orang gila itu enggak seperti itu ya. Tapi masalahnya kok kenapa Nabi Muhammad yang tadinya Al-Amin dijuluki Majnun? Itu dia. Kenapa? Ya kan? Kenapa kok orang yang waras bahkan dipercaya oleh kaumnya ya kok dijuluki Majnun? Ini ibroh yang harus benar-benar kita patrikan di kehidupan kita juga. Ya, orang yang benar ketika sudah tidak bisa lagi dibantah kebenarannya, maka orang itu akan dijuluki macam-macam pasti. Ya. Ketika orang benar atau kelompok yang benar sudah tidak bisa dibantah lagi kebenarannya, pasti akan disebut macam-macam. Karena apa? Karena udah nggak bisa lagi. Gimana cara menumbangkan dia kecuali dengan memperburuk citranya. Ya. Dan pemburukan citra atau pembunuhan nama karakter itu sangat lumayan ampuh untuk menghasut orang-orang awam. Benar nggak? Karena orang-orang awam itu nggak ngelihat di ilmunya. Nggak ngelihat di hakikatnya, tapi ngelihat di label. Ya. Ya misalnya kalau dakwah sunnah itu disebut dakwah apa? Dakwah Wahabi, dakwah ini, dakwah yang itu label-label yang ditujukan untuk membuat orang itu lari. Dan yang lari biasanya orang awam, bukan dia orang awam. Orang awam tuh nggak tahu apa-apa. Mereka yang terhasut. Adapun yang intelek dan mereka berusaha mencari kebenaran akan menemukan insyaallah. Iya. Mana dakwah yang benar. Iya. Dan itu terjadi bagi rata-rata dai yang mereka memegang bertamasuk pada sunnah Nabi SAW. Ya. Adapun kalau misalnya nggak pernah merasakan itu berarti ada yang janggal, ada yang aneh. Kalau dakwah kita misalnya dakwah yang sesuai benar-benar dengan sunnah, ya, menentang syirik dan melawan bid'ah misalnya. Kemudian lancar aja mulus, gak ada yang menjuluki kita apa-apa, itu yang aneh. Itu yang keluar dari sunnatullah malah. Karena sunnatullahnya apa? Sunnatullah itu berarti takdir kauniyah yang memang sudah Allah terapkan, dan dari masa ke masa itu orang benar pasti diganggu, dijelek-jelekin, dibunuh karakternya, dan bahkan dibunuh orangnya juga, gitu kan? Itu terjadi dari sejak Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Ya kan? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Kami telah mengutus Nuh ke kaumnya, itu rasul pertama. Maka Nuh berkata, ya qaum, ya qaumi ibudu, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Kalian enggak punya sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Kalian tidak takut. Maka kemudian apa kata orang-orang pembesarnya? Ini lihat, ada pelajaran buat kita semua. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum. Ya. Faqala al-mala', maka berkatalah al-mala'. Al-mala' ini siapa? Al-mala' ini orang-orang besar. Pembesar kaum. Faqala al-mala'u alladhina min qaumihi. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkata pembesar-pembesar kaum yang kafir dari kaumnya itu, berarti orang-orang hebatnya, Pak RT-nya, Pak Camatnya, atau Pak Gubernurnya, gitu kan. Ma hadza, apa ini? Illa basyarum mithlukum. Nuh ini orang kayak kalian, wahai orang-orang awam. Ya kan? Rakyatnya dihasut nih.
Gimana menghasutnya gini caranya? Nuh ini sama kalian. Terus dituduh sama mereka, yuridu ayatafaddala alaikum. Nuh ini kepengen apa? Kepengen dia itu menjadi penguasa kalian. So, tuduhnya macam-macam kan? Lihat. Kalau misalnya kita ada orang berdakwah, kemudian kita tuduh orang dakwah itu, hati-hati sama dia itu pengen jadi pemimpin kita. Itu rasanya gimana? Orang-orang bakal terhasut gak? Oh enak aja loh, gitu kan? Gitu. Yuridu ayatafaddala alaikum. Walau sya'allahu la anzala malaikat. Kalau misalnya Allah berkehendak, pasti Allah turunkan malaikat. Dan seterusnya, kemudian sampai mereka berkata, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Ya, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Kata mereka, tidaklah Nuh itu kecuali orang yang ada jinnah. Jinnah ini artinya kegilaan, majnun. Oh, tuh. Ya. Nabi Nuh sudah dituduh macam-macam. Dituduh pertama kepengen, itu lihat, tuduhan semua orang-orang musyrikin dan orang-orang menentang Nabi, semua tuduhan tuh kontrak satu sama lain. Anak kasih tahu. Tadi pertama apa kata mereka? Lihat ini Nuh pengen apa? Jadi pemimpin kalian. Pengen jadi orang yang lebih tarafnya lebih dari kalian. Dan itu dusta ya. Kemudian tuduhan berikutnya apa? Lihat Nuh orang gila. Sekarang kalau kita pikirkan, ada nggak orang gila yang pengen jadi pemimpin kalian? Nggak ada. Ini berarti apa? Tuduhan mereka tuh selalu kontra satu sama lain. Karena apa? Nggak ada lagi senjata yang bisa mereka lakukan kecuali nuduh macam-macam, dan tuduhan mereka tuh saling tabrakan satu sama lain. Kalau secara akal. Contoh lain, Nabi Muhammad SAW dituduh apa? Sebagai dukun, ya kan? Dituduh juga sebagai penyair. Dituduh juga sebagai apa? Orang gila. Ada nggak orang merangkap dia gila tapi sambil ngedukun tapi bisa bikin syair? Bikin syair kan butuh apa? Butuh otak, butuh akal. Bikin syair Arab tuh nggak semudah bikin syair kita. So, ini lihat. Ya. Dan juga kalau misalnya dakwah sunnah di Indonesia ini, dimanapun dituduh macam-macam, itu pasti tuduhan satu sama lain saling kontra dan hancur tuduhan satu sama lain dan nggak terbukti. Ya bisa difahami sih pelajarannya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi kalau misalnya ini, ya hai Rasul, engkau ini diberi kenikmatan apa? Kerasulan dan ilmu yang banyak. Dan orang yang berilmu banyak gak mungkin gila. Makanya kalau kita lihat, kalau yang dari mudanya itu sangat mencari ilmu, dia tuanya gak mungkin dia gila, gak mungkin, stres pun gak mungkin. Dan kalau antum lihat ustadz-ustadz mereka tuh di mana-mana ngaji, ngisi kajian di mana-mana, setiap hari bahkan, apa dari mereka ada yang jadi gila? Gak ada, kecuali kalau mereka nyari dunia ya, bisa gila. Tapi kenapa mereka gak gila? Padahal kita aja, kalau misalnya kita bayangkan, gak mungkin kita bisa kuat kayak gitu, kemana ini kemana terus kesana terus ke sini, ngajar capek. Tapi kok gak stres-stres dan tenang aja hidupnya, walaupun berpenyakit kadang-kadang ya, karena banyak ustadz juga berpenyakit karena jarang olahraga mungkin. Nah itu kenapa kayak gitu? Kenapa kok nggak stres gitu? Karena ilmu. Jadi riyadhatun nafs atau olahraga jiwa itu adalah ilmu. Ini kok olahraga jiwa sih? Olahraga jiwa, olah jiwa itu adalah ilmu. Tapi olahraga ya jelas gerak gitu kan. Ya begitu. Nah, kalau kita perhatikan dakwah sunnah ini, dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah ya, insyaallah itu dituduh macam-macam, tapi harus ingat bahwasanya dakwah salafiyah itu penuh dengan kenikmatan. Antum sendiri kalau misalnya membedakan antara khutbah Jumat, khutbah Jumat dari kalangan-kalangan yang banyak kekuburan dibandingkan dari asatidzah yang salafiyin, antum akan menemukan beda. Benar, beda sekali, berkahnya beda. Kenapa? Itulah kenikmatannya ilmu. Akan menjauhkan seseorang dari kegilaan. Baik gila terhadap dunia, gila terhadap harta, gila terhadap wanita dan seterusnya. Maka nggak mungkin Rasulullah SAW sesuai dengan tuduhan mereka gila, nggak. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan kenikmatan kerasulan, yaitu ilmu yang tinggi dan dakwah yang bijak. Wallahu taala. Tapi itu sampai situ aja. Kita menafsirkan 2 ayat untuk surat Al-Qalam ya. Dan surat Al-Qalam itu 52 ayat ya. Berarti kalau misalnya 2 ayat terus dalam satu kajian, kira-kira berapa kajian surat Al-Qalam?
20 berapa? 26. Enggak segitunya lah insyaallah ya. Insyaallah enggak segitu. Baik. Ada soal? Cukup itu aja. Enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan kita langsung lanjut ke pengajian al-irsyad ila sahih al-i'tiqad. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.